Manusia merdeka, Pak. Kalau menurut Pak Pate seperti apa? Orang kan kadang-kadang suka curiga tuh, manusia merdeka tuh kesannya bebas, semua hal boleh gitu. Ada juga yang malah bilang kalau merdeka itu berarti harus harus lepas dari semua ikatan-ikatan gitu. Atau ada yang bilang kita memang harusnya merdeka gitu, nasionalisme dan segala macam. Nah, kalau menurut Pak Pate definisi manusia merdeka seperti apa, Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Karena manusia itu ada yang merdeka dari, Oke. jadi merdeka dari sesuatu. penindasan, dari ketidakadilan, atau merdeka dari diskriminasi. Betul, ya. Tapi juga ada merdeka untuk. Oh, oke. Jadi merdeka untuk melakukan atau untuk melayani, ya. Merdeka untuk menjadi berkat, misalnya, kan gitu. Jadi memang merdeka itu bisa dilihat dari perspektif ya, merdeka dari atau merdeka untuk. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang merdeka ada perspektif lain lagi ya. Misalnya kita katakan merdeka, kita sudah bangsa yang merdeka, 76 tahun ya. Merdeka secara politik. Tapi pertanyaan yang paling menarik yang pernah diajukan oleh seorang filsuf ya, filsuf Indonesia, namanya Soejatmoko. Oh, oke, Pak Soejatmoko. Ya. Dia katakan, apakah setelah kemerdekaan politik yang kita raih di tanggal 17 Agustus 1945, kita mesti bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Kan gitu. Karena kemerdekaan politik itu tidak selalu menjamin kita sudah merdeka semua, kan gitu. Karena pada dasarnya manusia ini toh, kalau mengutip dari seorang psikolog terkenal namanya Erich Fromm itu takut pada kemerdekaan pada dasarnya. Orang ingin terikat sebetulnya. Orang takut sekali pada kemerdekaan. Kemerdekaan itu artinya you seperti nggak punya pegangan apa-apa dan tidak dipegang oleh apa-apa. You bebas saja. Orang justru takut. Justru di situ ketakutan orang. Kenapa fundamentalisme itu begitu sangat menarik atau yang namanya primordialisme itu menarik? Karena orang punya ini. Karena ada orang ada ikatan-ikatan tertentu dan orang punya keteguhan pegangan tertentu yang jelas. Kalau yang nggak jelas itu seringkali yang disebut liberal atau apa itu ya, itu justru membuat orang panik. Kalau gitu kita pegangannya yang gimana dong? Tuh pertanyaan orang gitu ya. Pegangannya gimana? Gitu mana yang benar? Mana yang kita? Mana yang aku? Karena orang butuh kejelasan. Padahal merdeka seringkali malah seperti nggak punya kejelasan malah, kan gitu ya. Dan kita berada dalam karena orang yang merdeka adalah orang yang percaya dia berada dalam satu proses terus menerus. Ya bahkan yang dia pegang itu tidak menjadi pegangan yang saklek atau mutlak, dia akan mengalami perubahan terus gitu ya. Sehingga memang tidak ada kemerdekaan yang perfect. Kita hanya bisa mendekati kemerdekaan, kira-kira gitu. Karena manusia pada dasarnya tidak merdeka. Bohong kalau orang bilang saya sudah merdeka, sementara dia masih mengeluh kenapa aku nggak punya makanan, misalnya. Mengeluh kenapa persoalan itu begitu ribut, kan dia masih ada ikatan-ikatan tertentu ya kan gitu. Artinya dia belum sungguh-sungguh merdeka. Nah di dalam konteks ini, saya pikir kita perlu belajar dari para founding parents kita ya. Ini konteks kemerdekaan yang lain ya. Jadi mereka ini orang-orang yang menurut saya luar biasa. Mereka ini tahun 1920 ketika mereka berkuliah di Belanda. Mereka datang dari wakil berbagai agama ya, Islam ya, Kristen ya, Buddha kan, Hindu dan sebagainya. Lalu datang dari organisasi yang berbeda etnik. Ada Yong Ambon, Yong Manado, Yong Java dengan segala macam. Tiba-tiba 1920 itu mereka sadar, ngapain kita ini datang dengan berjuang atas nama etnik dan agama dan ideologi kita masing-masing. Kalau kita masih berjuang di dalam konteks primordialis kita atau eksklusivisme agama kita nggak akan pernah merdeka namanya. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus berpikir melampaui sekat-sekat etnik atau agama yang harus mentransenden diri. Jadi kita harus berpikir lebih luas. Disitulah mulai muncul gagasan Indonesia itu tahun 1920. Jadi artinya setelah itulah mereka mulai berjuang untuk
Indonesia. Nggak lagi berjuang untuk etniknya, nggak lagi berjuang untuk agamanya, nggak lagi berjuang cuma untuk ideologi politiknya, tetapi berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kan gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahkan sebelum Indonesia Merdeka secara politik ya. dideklar 17 Agustus 1945, mereka udah jadi orang merdeka. Betul. Paling tidak merdeka dari primordialisme etnik, primordialisme agama, primordialisme ideologi politik, eksklusivisme dengan segala macam bentuknya. Ini mereka udah jadi orang merdeka. Itu yang membuat mereka mampu mentransen diri mereka untuk melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Oke. Yang kedua adalah kenapa mereka bisa begitu? Mereka bisa begitu karena mereka adalah orang-orang yang terdidik. Orang-orang pinter, cerdas yang luar biasa itu ya. Hatta misalnya ketika masih muda, ini anak muda semuanya. Yeah. Hatta ketika masih muda itu dia kasih pidato di UNO, United Nation Organization. Orang kagumnya luar biasa. Kok bisa anak muda dari satu bangsa yang belum merdeka pintar begini? Ini cerdasnya bukan main. Hatta, Soekarno cerdas banget. Syahrir banget cerdasnya. Kita mau ngomong sama Amir Syarifuddin, cerdas banget. Tokoh-tokoh ini cerdas-cerdas. Tapi yang hebat, mereka udah sekolah jauh-jauh dengan kecerdasan yang hebat itu, mereka nggak mau kerja di kolonialisme Belanda. Padahal kalau mereka mau kerja di kolonialisme Belanda, mereka akan dapat gaji besar dengan fasilitas yang hebat, Hulden, kan gitu ya. Tapi mereka berpikir enggak, saya pinter, saya cerdas, dan saya gunakan itu, persembahkan itu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal resikonya besar. Mereka bisa dikejar-kejar, mereka bisa dibunuh, mereka bisa dipenjara, dibuang. Banyak sekali resiko yang nggak enak yang akan mereka alami. Tapi mereka ngambil itu. Artinya apa? Mereka orang-orang yang merdeka dari egoisme pribadi. Kalau tadi merdeka dari egoisme kelompok, ya, primordialisme, eksklusivisme, maka sekarang mereka menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang merdeka dari egoisme pribadi. Jadi artinya kepentingan untuk mencari kekayaan, kepentingan untuk mencari jabatan, posisi yang sebetulnya bisa mereka nikmati, mereka katakan tidak, karena kami ada untuk berjuang bagi bangsa Indonesia. Jadi mereka terima itu, resiko itu. Nah, sekali lagi di sini jelas ya bahwa para founding parents kita ini adalah manusia-manusia yang merdeka justru ketika mereka belum mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka udah jadi orang merdeka lebih dulu. Nah, jadi memang menurut saya kita nggak mungkin bisa menjadi manusia merdeka atau tidak mungkin memproklamasikan 17 Agustus 1945 kalau para founding parents kita ini nggak merdeka dulu. Tidak merdeka lebih dulu. Mereka sudah merdeka lebih dulu. Nah, itu kita bisa bayangkan sekarang di dalam konteks yang sekarang ini. Kalau kita ambillah contoh lah ya, kita ambil yang paling ekstrim, Taliban. Taliban orang yang nggak punya pendidikan, nggak ada pendidikan apapun. Mereka hidup di gunung-gunung. Sekarang ketika mereka berhasil meraih kekuasaan di sana, dengan pikiran yang cupet, dengan pikiran yang sempit, apa yang mesti diharapkan untuk membangun satu bangsa dan satu negara? Ya, sementara pikirannya eksklusivisme sempit, pikirannya pokoknya umat agama lain harus dihantam. Bahkan mereka yang beda agama harus yang satu agama tapi beda aliran dihantam. Suku yang lain harus dihantam. Orang-orang dari luar negeri dihantam. Jadi semuanya jadi musuh. Gimana kalau mereka yang kayak begitu bisa memimpin satu bangsa yang beraneka ragam? Saya kalau you tanya saya hampir nggak punya harapan untuk Taliban ini ya. Perempuan dihantam, apapun dihantamnya. Jadi ketika orang sudah hidup di dalam konteks melihat yang lain semua sebagai musuh, bukan di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks semua adalah teman, semua sahabat, semua saudara. Kita harus bangun Afghanistan ini bersama-sama ya. Bukan pakai cara kekerasan, tapi cara yang beradab. Itu Afghanistan mungkin akan lebih maju. Jadi sayangnya adalah justru yang menguasai Afghanistan sekarang adalah kelompok yang sangat cupet, yang nggak punya pendidikan. Padahal pendidikan, kecerdasan itu
satu hal penting sekali di dalam proses membangun suatu bangsa. Jadi memang kalau satu bangsa mau merdeka dalam segala hal, yang pertama mesti pendidikan. Tetapi yang kedua adalah dia harus punya mentalitas sebagai orang bebas. Karena seorang yang punya pendidikan setinggi apapun, tapi kalau dia nggak punya mentalitas dan spiritualitas sebagai manusia yang bebas, merdeka dari kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, dia akan muncul jadi penindas baru. Ya, seperti banyak oknum-oknum politisi kita pada masa kini. Mereka sebenarnya nggak merdeka ya Pak? Ya, banyak yang belum merdeka, ada banyak juga yang sudah merdeka yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Melampaui kita harus akui. Jadi nggak semuanya buruk. Betul. Tapi ada yang memang sudah ada dalam posisi itu pinter, cerdas, lulusan luar negeri. Tetapi mereka nggak punya mentalitas dan spiritualitas sebagai orang merdeka. Artinya mereka masih dipenjara pada egoisme dan selfishness pribadi, tetapi juga egoisme dan selfishness kelompok yang berupa primordialisme, eksklusivisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan semua itu yang sebetulnya justru menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Ya, betul Pak. Dan kalau boleh ngelihat Pak, sebenarnya ini kan supaya terkait dengan posisi tadi kan spiritualitas yang merdeka gitu Pak. Nah, sebenarnya kalau ini biar karena pendeta nih Pak. Jadi, dari Kristen sendiri membentuk manusia yang merdeka itu seperti apa sih Pak? Lebih dekat yang mana? Karena kan ya Kristen juga sebagai agama tentu punya ikatan ya Pak ya. Maksudnya kita punya hal-hal yang mengikat, keanggotaan dan macam-macam, dan ada aturan-aturan tertentu gitu. Nah, tapi kekristenan melihatnya seperti apa Pak dalam membentuk manusia yang merdeka tadi? Kekristenan kan selalu diingatkan bahwa kita ini pada satu sisi kita adalah manusia-manusia yang diciptakan secitra dengan Tuhan, ya, segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu sebetulnya kita juga sebagai co-creator yang bisa menciptakan, membuat semuanya jadi lebih baik dan lebih bagus. Dan tetapi sisi lain, kita juga harus akui bahwa kita itu adalah manusia yang creature, makhluk biasa yang tidak berdaya sebetulnya, yang nggak bisa bikin apa-apa dan sebagainya. Di dalam ketidakberdayaan, juga di dalam konteks kita sebagai manusia berdosa, kita punya potensi untuk menghancurkan yang baik jadi buruk, kan gitu ya. Tetapi sebagai orang yang diciptakan segambar dengan secitra dengan Tuhan, kita bisa punya potensi untuk membuat sesuatu jadi lebih baik. Oleh karena itu sebagai manusia orang Kristen tuh harus bersikap realistis. Jangan berpikir terlalu utopis bahwa kita akan bisa, kalau Kristen semua, kita akan bisa membuat Indonesia menjadi sorga di dunia. Nonsen. Karena antropologi Kristen itu mengatakan kita punya kecenderungan dua hal sekaligus. Kita punya kecenderungan baik, tapi kita juga punya kecenderungan buruk. Betul. Oleh karena itu yang utopis, ilusi, nggak mungkin kita jangkau. Karena manusia selalu punya titik lemahnya sendiri yang bisa membuat dia justru menjadi penghancur malah. Oleh karena itu kita sendiri harus mengkritisi diri kita sendiri, dan kita juga di dalam konteks bahwa kita sebagai manusia-manusia yang berusaha menjadi lebih baik, menjadi manusia-manusia yang berusaha untuk merdeka itu, kita justru harus menggunakan kemerdekaan itu, kata Galatia ayat 5 ayat 13. Kita gunakan kemerdekaan itu untuk melayani sesama. Kamu dipanggil untuk merdeka, Tapi jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Kamu punya kecenderungan gitu juga. Tapi sekarang kamu pilihlah untuk melayani orang lain, untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, orang Kristen hidup dalam konteks begitu. Ketegangan antara keinginan untuk berbuat dosa, untuk menindas, mendiskriminasi, melakukan dominasi terhadap yang lain, hegemoni, tapi juga ke perintah Tuhan untuk ayo layani, bukan menghegemoni, tapi melayani, kan gitu. Bukan untuk mendominasi, tapi betul-betul menjadi abdi bagi sesama. Nah, itu
hal-hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan di mana kita sendiri harus bertarung dengan diri kita. Oke. Jadi kita sadar dua kemungkinan itu Pak ya. Jadi Ya. Tidak langsung menganggap bahwa kita akan melakukan yang baik semuanya, tapi kita harus Ya, sadar mungkin. bahwa ada sisi yang buruk. Ya. Betul. Tapi betul. juga nggak pesimis juga ya sampai sekarang nggak melakukan apapun juga. Gitu. Ya, dari itu kan karena kita tidak pesimis, maka kita melayani karena kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Melayani dengan apa yang kita bisa dan kita mampu. Oke. Itu definisi merdekanya Pak ya. Betul. Oke. Dia merdeka untuk. Iya. Kita harus berjuang supaya merdeka dari, tapi kita memang lebih pada itu dituntut juga ya untuk melakukan yang merdeka untuk tadi. Betul. Oke, makasih Pak Pati buat sharingnya. Semoga kita belajar terus-menerus berjuang untuk menjadi orang yang merdeka ini Pak ya. Siap, Selalu menjadi merdeka. Terima kasih juga teman-teman yang menyimak, simak terus channel ini.